Ini kisah tentang sebuah kerajaan bisnis yang jarang dibahas terang-terangan. Semuanya bermula dari PT Toba Sejahtera Group, perusahaan induk milik Luhut Binsar Panjaitan. Dari sinilah jaringan usaha itu berkembang, merambah sektor-sektor paling vital di negeri ini, energi, tambang, hutan, hingga infrastruktur. Anak usaha pertamanya yang paling dikenal publik adalah PT Toba Bara Sejahtera Tbk, perusahaan tambang batu bara. Dari batu hitam inilah listrik menyala, industri berjalan, dan keuntungan mengalir. Saat rakyat diminta maklum soal listrik mahal dan krisis energi, bisnis batu bara justru tetap jadi tulang punggung. Lalu ada PT Adimitra Baratama Nusantara dan PT Indomining, dua perusahaan tambang batu bara lainnya. 3 tambang dalam satu jaringan. Ini bukan sekadar usaha, tapi konsolidasi. Negara butuh energi, perusahaan siap menjual. Lingkaran bisnisnya rapi, pembelinya negara juga. Berikutnya PC Trisensa Mineral Utama dan PC Kutai Energi yang bergerak di sektor mineral dan energi. Bukan hanya menggali, tapi menguasai sumber daya dari hulunya. Saat bicara soal kemandirian energi, pertanyaannya, mandiri untuk rakyat atau untuk korporasi? Masuk ke migas, ada PT Fairfield Indonesia, perusahaan minyak dan gas. Ketika harga BBM naik dan rakyat disuruh memahami kondisi global, ada bisnis yang justru hidup dari gejolak harga itu sendiri. Tak berhenti di energi, jaringan ini merambah perkebunan dan kehutanan di Kalimantan. Lahan luas, konsesi panjang. Saat banjir dan longsor datang, publik sering disalahkan karena cuaca, tanpa pernah membahas siapa pemilik hutannya. Lalu ada PT Tritunggal Sentra Buana dan PT Adimitra Lestari, perusahaan sumber daya alam dan jasa tambang. Nama Lestari terdengar indah, meski alam sering tak seindah itu nasibnya. Di balik layar berdiri PT Smartias Indo Gemilang dan PT Rakabu Sejahtera, perusahaan investasi dan holding. Inilah mesin yang memastikan bisnis tetap jalan, siapapun yang berkuasa. Masuk ke kawasan industri dan infrastruktur, ada PT Kabel Citranusa, gerbang industri dan pelabuhan. Dari tambang ke kawasan industri, dari sumber daya ke logistik, cerita ini ditutup oleh Toba Property and Infrastructure, PT Pusaka Jaya Palu di sektor pembangkit listrik, dan PT Kartanegara Energi Perkasa. Kembali ke energi, tempat cerita ini bermula. Inilah potret negeri di mana satu nama bisa hadir di banyak sektor strategis. Saat kekuasaan dan kekayaan berjalan beriringan, rakyat hanya bisa bertanya, kebijakan ini untuk siapa? Negara atau kerajaan bisnis? Kalau kita bicara kedaulatan kita tergadai, siapa yang menggadaikan? Presiden. Presiden siapa? Presiden Indonesia. Karena tidak bisa tergadai tanpa persetujuan presiden. Misalnya kalau kita bilang sekarang kasus Indonesian Morowali Industrial Park misalnya, sampai Safri Samsudin menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada republik dalam republik, dan turun dengan pasukan Latgab kayak gitu ya, tanpa menyertakan polisi. Maka problemnya adalah jelas bagaimana dulu Joko Widodo datang ke tempat itu. Saya memang tidak memasalahkan bandara, karena dalam kajian saya bandaranya tetap bandara domestik. Yang saya masalahkan justru 2 hal di situ. Yang pertama soal seaportnya, pelabuhan lautnya. Ada 2 dia punya pelabuhan laut dengan dermaga panjang 280 meter, lebar sekitar 12 meter. Tambah lagi dengan dermaga yang satu, luasnya 50 sekian hektar, hampir 60, yang satu luas sekitar 82 hektar. Tetap dalam kawasan, yang saya yakini dalam kawasan industrial Morowali Park gitu. Jadi maksudnya presiden harus bertanggung jawab. Oh iya, Presiden siapa? Joko Widodo. Karena dia tidak mungkin bisa sedemikian rupa beraninya begitu rupa sampai kayak gitu. Anda bayangkan 2 kasus yang saya catat misalnya. Kasus pertama keributan antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Sampai akhirnya muncul ternyata kelihatan bahwa yang dikirim oleh Cina adalah tenaga kerja terlatih tentara. Ya memang. Karena Cina memperlakukan uji militer bagi warga negaranya. Maka suka tidak suka, setiap warga negara yang mau bekerja, sertifikat pertamanya adalah mereka telah mengikuti wajib militer. Oke. Yang kedua, ketika kejadian ledakan smelter, itu pelanggaran K3, kesehatan keselamatan kerja. Yang sesungguhnya menunjukkan kita bisa menghentikan. Karena yang terjadi adalah tidak sesuainya pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat K3. Nah, di sini menariknya. Dari sana bisa kita melihat, dia tetap bisa running well. Dia bisa tetap berjalan dengan baik.
Padahal itu dalam kacamata saya, khusus untuk tenaga kerja, di mana saya dapatkan angka, tenaga kerja di Indonesia dibayar hanya 8 sampai dengan 9 juta, sementara tenaga kerja asing Cina dibayar 17-18 juta. Kalau mereka bilang ini dalam rangka mendorong kita ngebangun industri hilir gitu misalnya. Industri hilir, siapa yang menikmati industri hilir itu? Kepemilikannya siapa? Kalau kita bisa ekspor katakan 567 triliun, emang itu punya Indonesia? Enggak. Nah sementara kita tahu juga betapa banyak tambang-tambang ilegal yang digarap oleh Cina-Cina itu. Yang paspornya bukan paspor apa-apa, paspor pelancong. Yang diperlukan kemampuan, kemauan, wawasan, menempatkan Indonesia secara proporsional dalam kancah dunia yang disrupsi karena pertarungan Cina dengan Amerika yang dalam pandangan saya itu tidak jelas Indonesia ada di mana. Maka jelas problem besar bangsa ini menjadi tergadai karena banyak para petinggi negeri ini, kalimat saya sejak saya di DPR sampai dengan sekarang, betapa banyak petinggi di negeri ini, teknokrat, birokrat, jenderal, penegak hukum, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa tokoh bisnis pada hakikatnya adalah pengkhianat. Kotak Pandora, perampokan sumber daya alam yang dibikin oleh rezim Joko Widodo terbuka. Morowali adalah pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan dilindungi oleh penguasa. Morowali itu jauh lebih berbahaya dan lebih tinggi nilai perampokannya daripada Freeport. Semua pihak yang merancang kebijakan ini adalah orang yang bermental pengkhianat. Pusat perampokan sumber daya alam. Maka Pak Prabowo akan menghadapi Solo, oligarki, parcok, bintang partai. Ternyata di Riau ada bandara khusus juga guys. Standarnya sudah internasional. Halo guys, Assalamualaikum. Ternyata di Riau juga ada bandara khusus guys, yang kita masyarakat Riau banyak yang tidak tahu. Kemarin kita sibuk menyoroti soal keberadaan bandara khusus yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Dan ternyata bandara serupa juga berada di Riau guys, tepatnya di Pelalawan. Dan bandara tersebut diberi nama Bandara Sultan Syarif Harun Setianegara. Sultan Syarif Harun Setianegara ini adalah raja terakhir dari Kesultanan Pelalawan. Tapi ini bandaranya bukan bandara komersial guys, tapi bandara khusus. Artinya tidak melayani penerbangan yang terjadwal. Penerbangan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Begitu kira-kira guys. Dan menariknya bandara ini sudah disahkan oleh negara boleh melayani penerbangan internasional. Dan baru disahkan pada bulan Agustus 2025 kemarin. Berarti sebelum-sebelumnya tidak bisa melayani penerbangan internasional. Tapi selama itu apakah ada penerbangan internasional atau tidak? Allahu alam. Terus sekarang kita bacakan ada pemberitaan di media online, judulnya Sukanto Tanoto punya pintu internasional sendiri di Pelalawan. Titik 2 sah di mata negara. Itu judul berita guys. Sekarang kita bacakan isinya. Pemerintah resmi mengakui Bandara Sultan Syarif Harun Setianegara di Kabupaten Pelalawan, bandara yang dibangun untuk melayani bisnis grup Raja Garuda Emas milik Taipan Sukanto Tanoto sebagai bandara internasional. Penetapan ini sekaligus memberi jalur resmi penerbangan luar negeri bagi aktivitas korporasi raksasa tersebut. Kebijakan ini ditegaskan dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 38 tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Dokumen yang diteken Menteri Perhubungan Budi Purwagandi pada 8 Agustus 2025 itu menetapkan 3 bandara khusus yang diperbolehkan melayani penerbangan internasional. Selain bandara yang berada di Pelalawan tersebut, 2 bandara lain adalah Bandara Wedabai di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Bandara Indonesia Morowali Industri Park IMIP yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan kebijakan ini, ketiga bandara itu kini sah menjadi gerbang penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Bandara Sultan Syarif Harun Setianegara ini memiliki luas sekitar 100 hektar lebih dan selama ini menjadi pintu utama mobilitas korporasi Royal Golden Angel atau dikenal sebagai Raja Garuda Emas. Lokasinya berdekatan dengan fasilitas industri kehutanan dan perkebunan, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT ASEAN Agri yang berada di bawah kendali grup Sukanto Tanoto. Dengan memperoleh status internasional, bandara itu kini memiliki mandat pelayanan berbeda dibandingkan bandara domestik. Izin internasional diproyeksikan untuk mendukung kegiatan angkutan udara non berjadwal
atau bukan komersial dalam rangka evaluasi medis, penanganan bencana, serta pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan. Meski begitu, perluasan fungsi bandara korporasi menjadi internasional menuai perhatian publik karena menyangkut aspek pengawasan negara di jalur pemasukan strategis, sumber daya, dan logistik. Nah, ya kita khawatir juga guys, seperti apa pengawasan yang akan dilakukan oleh negara. Karena bandara domestik saja yang pengawasannya ketat dan berlapis, sering saja kita dengar adanya kegiatan-kegiatan kejahatan penyelundupan. Terus bagaimana dengan keberadaan bandara khusus ini? Dan seperti apa pengawasannya? Ini juga harus disampaikan kepada publik supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif oleh masyarakat, terutama masyarakat Riau. Dah itu aja.